Halo sahabat, kembali lagi nih bersama Cici Tales. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Barely Little. Film action remaja ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Kyle Newman, dibintangi oleh Hailey Steinfeld, Sophie Turner, dan banyak lagi aktor terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang sebuah sekolah khusus perempuan yang melatih murid-muridnya untuk menjadi pembunuh bayaran. Mereka dilatih dari kecil dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk menjadi pembunuh bayaran hingga akhirnya mereka dilepaskan untuk melakukan misi. Namun dalam hal ini tidak semuanya yang mematuhi peraturan, bahkan ada di antara mereka yang berusaha untuk mencari jati diri mereka. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian tahu setiap kali aku upload video. Terima kasih. Bagian awal film diperlihatkan sebuah bangunan gedung, di mana itu adalah fasilitas sekolah khusus ini. Diperlihatkan aktivitas mereka seperti latihan menembak, latihan bela diri, dan teknik mengemudi. Dan ini adalah kepala suku pimpinan mereka, sebut saja namanya Hartman. Dialah yang melatih para kandidat ini dari kecil hingga dewasa. Di sini ia melatih anak-anak ini bagaimana caranya untuk membunuh dengan contoh sebuah boneka. Namun dalam hal ini ada satu orang yang tidak melakukannya. Ia malah menimang boneka itu seperti anak kecil yang bermain boneka-bonekaan. Bapak ini malah marah dan memperlihatkan pada semua muridnya dengan menenggalkan kepala boneka tersebut. Anak ini bernama Megan, yaitu agen 83, dan di sebelahnya bernama Heather, yaitu agen 84, dan mereka memang bersaing dari kecil. Megan, walaupun hatinya lemah seperti anak kecil pada umumnya, ia mahir dalam berbagai hal seperti merakit senjata. Dan itu membuat kagum Hartman dan menganggap dia adalah aset yang berharga. Ditambah lagi dia juga jago bela diri, dan di sini dia melawan temannya, rekannya yang agen 84 tadi. Dari kecil, agen 84 ini selalu iri kepada Megan karena ia selalu kalah. Sampai pada akhirnya Megan turun ke dalam misinya dalam misi pembunuhan. Diperlihatkan di sini ia berada di Moskow, ia menyamar menjadi remaja pada umumnya, dan itu membuat dia tidak dicurigai sampai akhirnya ia keluar dari kereta dengan membawa cash tersebut. Di Berlin, setelah dia melakukan misinya, ia melihat kehidupan anak muda yang mana ia tidak pernah mengalaminya. Ketika dia melakukan misinya di Cina, ia menggunakan waktu istirahatnya untuk melakukan hal-hal yang lain. Ia mencoba menonton film-film remaja dan film romantis, yang mana sebenarnya dia di sini mengobati rasa ingin tahunya. Ia menghabiskan malam dengan tertawa. Ia seperti cewek-cewek kebanyakan yang nonton pasti selalu merasa baperan dan ingin mengalami kisah cinta serupa. Sekembalinya Megan ke fasilitas pelatihannya, di sini mereka diberikan presentasi oleh Mr. Hartman untuk menangkap seseorang yang bernama Victoria, yang mana Victoria ini adalah agen berbahaya. Misi ini kembali diberikan kepada Megan dan itu membuat agen 84 merasa iri. Dan di saat bersamaan, Bapak Hartman ini malah memergoki Megan sedang membaca majalah-majalah cewek. Dia sedikit membentak Megan dan menyuruh Megan untuk fokus. Scene pun berpindah ke Kenya di mana Megan melakukan misinya. Di sini ia berpura-pura menjadi Sandra yang ditangkap oleh agen Victoria. Dia menyerangnya dan ia kembali diserang balik. Namun ia akhirnya berhasil mengaitkan pengait ke tangannya Victoria dan menariknya ke pesawat. Megan yang berada di bawah Victoria malah sempat ditembak dan ia pun melepaskan genggamannya pada tali itu hingga akhirnya ia jatuh ke dalam sungai. Victoria akhirnya berhasil ditangkap sedangkan Megan malah jatuh ke sungai dan pergi ke tepi. Dia sebenarnya selamat ketika dia dihubungi oleh Hartman, namun ia memutuskan untuk menghilangkan diri. Dia membuang jam tangannya sebagai pelacak dan ini diasumsikan oleh Hartman bahwa dia sudah meninggal. Di sini Megan terfikirkan untuk memulai kehidupan barunya. Dia memasuki program studi, yaitu pergantian pelajar dengan sekolah lain. Ia mengaku sebagai Megan yang berasal dari Kanada. Ia memilih keluarga yang akan mengadopsinya, yaitu keluarga Larson. Hingga akhirnya ia sudah sampai di Amerika dan di sini ia hanya menemui seorang ibu beserta 2 anaknya. Ternyata ibu ini sudah bercerai dari suaminya. Ibu dan anak laki-lakinya ini menyambutnya dengan ramah, namun berbeda dengan teman sebayanya ini, sepertinya dia tidak begitu peduli. Sesampainya di rumah keluarga itu, Megan sangat senang karena ia disambut dengan baik. Gadis berambut pirang ini bernama Liz. Pada saat makan malam, ibunya Liz menyuruh Liz untuk berteman baik dengan Megan, namun Liz menolaknya. Megan tidak masalah dengan hal itu dan malamnya pun ia diantarkan oleh ibunya ke kamar tidur. Megan sudah mengumpulkan data-data bagaimana caranya ia akan melangsungkan hidup di sana. Ia pun memulainya dengan cara bermake up. Ternyata sampai di sekolah ia malah mendapatkan pandangan aneh dari murid-murid yang lain. Ternyata penampilannya itu berlebihan untuk anak sekolah seumuran dia.
Liz pun lalu memberikan dia pakaian ganti sementara dan meninggalkan Meghan begitu saja. Jadi di sekolahnya Meghan ini ada pertunjukan band dari murid yang ada di sana, dan sebelum itu ia diperkenalkan kepada murid-murid yang lain bahwa dia adalah murid pertukaran pelajar. Sesaat sebelum masuk ke pentas, di sini Meghan bertemu dengan seorang cowok yang bernama Roger, dan Roger merupakan salah satu teman pertama dia di sekolah ini. Ketika Meghan berada di atas panggung, ia mendapatkan sorakan dari teman-teman yang melihatnya. Sepertinya ya begitulah namanya anak baru. Dia tidak begitu mendapatkan perlakuan yang baik, hingga akhirnya ia melihat seorang vokalis yang datang masuk dan ia terpesona terhadapnya. Vokalis yang rambutnya keriting ini bernama Cash. Ia memiliki suara yang indah. Meghan sepertinya jatuh cinta kepadanya seperti film-film yang pernah ia tonton. Nah, mungkin nih si Meghan ini kebanyakan nonton hingga akhirnya ketika dia disapa oleh teman-teman cewek, ia merasa mungkin cewek-cewek ini hanya ingin ngerjain dia aja. Dan Meghan pun menolak untuk duduk bersama dengan mereka. Sesampainya di kelas, ia melihat kursi kosong di sebelahnya Roger dan ia pun duduk di sana. Dan dari sanalah terjadi percakapan hangat antara mereka. Di sana, Meghan melihat Cash dan guru di kelas juga mengatakan bahwa ia akan memasangkan murid-muridnya untuk kerja kelompok. Meghan pun menggunakan keahliannya sebagai mata-mata untuk mengerti data dan menjadikan dirinya satu kelompok dengan Cash. Misinya pun berhasil dan ia bisa melakukan pendekatan dengan Cash dan itu membuat iri murid-murid yang lain. Cewek-cewek yang iri itu lalu mendekati Meghan dan mengatakan bahwa sebenarnya Meghan bisa mendekati Cash dan membuat Cash tertarik. Cash tertarik dengan semangat dan mereka pun mengusulkan Meghan untuk melamar sebagai maskot sekolah. Meghan yang polos pun tentu mengikuti saran mereka dan akhirnya ia mengikuti seleksi yang mana sebenarnya hanya dia seorang. Dia sudah susah payah menunjukkan talentnya namun tidak begitu dilihat dan ia akhirnya menjadi maskot sekolah yang memakai baju yang besar. Ia terlihat seperti boneka karakter. Di rumah dia merasa ada seseorang yang mengikutinya, begitupun di sekolah ia curiga kalau seandainya dia diketahui oleh agen instansi tempat ia berasal dulu. Ketika dia menjadi maskot, ada orang-orang yang memakai pakaian hitam keluar dari mobil yang ia curigai tadi dan ia pun melawannya. Di sini Meghan menang karena di sini Meghan curiga bahwa orang-orang itu berasal dari sekolah assassin tempat ia berasal dulu. Dan ternyata itu adalah kerjaan teman satu sekolahnya yang biasa ngerjain para maskot baru. Kejadian itu pun direkam oleh teman-temannya untuk di-share di sosial media. Ia pun merasa malu lalu kabur. Lalu Roger mengikuti Meghan dan memberikan kepala maskot miliknya. Sesampainya di rumah, Meghan merasa kesal karena kehidupan SMA yang ia bayangkan seperti di film-film tidak sesuai dengan apa yang ia alami sekarang. Ibu angkatnya pun merasa maklum dan di sini ia berusaha untuk menenangkan hatinya Meghan. Ia mengatakan kalau hal itu biasa terjadi di saat SMA. Lalu scene berpindah kepada fasilitas sekolah assassin miliknya Meghan dulu. Di sini Victoria yang sudah tertangkap ditanyai banyak hal oleh Hartman. Untuk perlu kalian ketahui, sebenarnya Victoria ini pernah menjadi agen di fasilitas ini. Dia pernah menjadi pembunuh bayaran di sekolah ini. Lalu tiba-tiba agen 84 datang menghubungi Hartman dan mengatakan berita penting. Berkemungkinan di sini pihak sekolah assassin ini sudah mengetahui Meghan dari video yang viral di mana Meghan menghajar orang-orang yang mengerjainya waktu dia memakai baju maskot. Dan dari sinilah Meghan mengetahui bahwa videonya menjadi viral dan itu juga diberitahu oleh Liz. Namun Meghan tersadar bahwa dia tidak boleh menjadi viral karena posisi dia akan diketahui oleh sekolah assassinnya dulu. Video viral Meghannya itu tidak semua berdampak buruk, ternyata di sini Cash juga mengagumi Meghan. Cash menyapa Meghan dan itu membuat dia tersipu. Meghan diajak untuk mengunjungi studio tempat mereka latihan band dan ketika Meghan berada di sana, ia malah bertemu dengan Roger. Pertemuan mereka ini sangat mendadak karena Meghan sempat menghajarnya karena ia kira Roger ini adalah orang jahat. Mereka pun sempat berbincang-bincang dan di sini terjadi kedekatan di antara mereka. Lalu Cash pun datang dan ia bernyanyi untuk Meghan. Di sini mereka berdua diperhatikan oleh Roger. Namun Meghan yang sepertinya di awal tadi ia memiliki pandangan cinta pertama kepada Cash, ditambah lagi Cash juga sepertinya memiliki rasa pada Meghan. Di perjalanan ia pulang, Meghan disergap oleh agen rahasia yang berasal dari fasilitas sekolahnya dulu. Di sini akhirnya ia kembali lagi bertemu dengan Hartman. Di sini Hartman menanyai beberapa hal kepada Meghan dan ia kecewa karena Meghan pergi begitu saja. Meghan lalu diberikan suntikan kejujuran. Dengan suntikan itu, ia akan jujur dengan semua pertanyaan yang diberikan. Di sini Meghan mengatakan bahwa ia hanya ingin memiliki kehidupan normal. Dia tidak ingin menjadi pembunuh dan ia hanya ingin merasakan kehidupan normal seperti layaknya cewek-cewek seumuran dia. Ia pun menangis dengan mengutarakan semua isi hatinya dan Hartman di sini tidak menyangka bahwa agen setangguh Meghan ini bisa menangis seperti ini. Meghan pun kembali dilepaskan dan ia diantarkan kembali ke rumah yang mengadopsinya. Di depan rumah ia ditolong oleh Liz dan adiknya.
Liz juga sempat melihat mobil yang mengantarkan Megan ini pergi. Megan yang masih berada dalam obat kejujuran tadi, ia pun mengatakan kepada Liz agar Liz lebih terbuka dengan dunianya. Karena memang selama ini Liz agak tidak pede dengan dirinya sendiri. Lalu keesokan harinya, Megan makan siang bersama Roger. Mereka bercakap-cakap banyak dan di sini sepertinya terlihat kalau Roger memiliki rasa terhadap Megan. Namun Megan yang melihat keberadaan Cash, ia pun pergi menuju Cash dan tidak lagi makan siang bersama Roger. Esok malamnya mereka menghadiri pesta yang diadakan oleh Cash. Dan di sini Megan pergi bersama Liz. Betapa terkejutnya Megan ketika di pesta itu ia mendapati ada agen 84 yang berada di sana. Tentu saja di sini membuat Megan penasaran dan ia menanyakan kepada agen 84 mengapa dia mengikutinya. Ya memang agen 84 ini selalu iri dengan kehidupannya Megan. Dan dia di sini datang mengikuti Megan karena ia disuruh oleh seseorang. Di sisi lain, Liz bertemu dengan teman pria di sekolahnya, yang mana ia adalah orang yang pernah ngerjain Megan di awal. Lalu di sini agen 84 juga ingin mengincar Cash dan mereka berdua berlomba untuk mendapatkan hatinya Cash. Sementara itu, Liz yang berbincang-bincang dengan cowok ini ternyata mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama sebenarnya tertutup dengan dunia luar dan mereka memiliki keluarga yang menuntut. Dan di sini terjadilah kedekatan di antara mereka dan lalu tiba-tiba di sini datang Roger. Roger datang untuk menanyakan di mana keberadaan Megan. Ia pun lalu turun ke bawah lagi mencari Megan, namun ia terkejut ketika melihat Megan berciuman dengan Cash. Ia pun memutuskan untuk pergi. Pada malam itu, Liz sempat mabuk dan keesokan harinya ketika mereka pulang, di sini kelihatan kalau di wajahnya Liz ada seseorang yang menggambar gambar titit dan itu membuat ibunya Liz marah. Di sini ibunya Liz sempat memarahi Megan karena Megan sempat meninggalkan Liz seorang diri ketika ia sudah tertidur. Ibunya menegaskan bahwa kita sebagai satu keluarga, kita tidak boleh meninggalkan keluarga kita. Namun di sini Liz malah tertawa. Ketika Megan mau pergi sekolah dan naik bus, ternyata di sini sopir busnya adalah Hartman. Di sini ternyata Hartman pergi menemui Megan untuk mengajak Megan bergabung lagi dengan agensinya. Hartman mengatakan bahwa Victoria telah kabur dan ia membutuhkan Megan untuk menangkapnya. Hartman mengatakan ini adalah penawaran terakhir. Jika Megan benar-benar ingin pergi, maka Megan tidak akan bisa lagi bergabung dengan agensinya milik Hartman. Namun memang akhirnya Megan memutuskan untuk pergi. Megan lalu pergi bersama Liz, lalu tiba-tiba ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Seseorang dari mobil itu mencoba untuk menembakinya. Megan lalu segera menolong Liz dan berpindah tempat hingga akhirnya di sini Megan yang mengemudi. Nah, sembari dikejar-kejar inilah Megan lalu memberikan pengakuannya kepada Liz bahwa sebenarnya dia bukanlah murid biasa. Dia berasal dari sekolah assassin yang mana ia dulu dididik untuk menjadi seorang pembunuh bayaran dan ia hanya ingin mengalami kehidupan normal selayaknya cewek-cewek pada umumnya. Lalu dia pun mengikuti program pertukaran pelajar dan ia melihat keluarga Liz sangat bahagia dan ia ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Liz yang tiba-tiba diberitahukan berita seperti itu tentunya ia tidak percaya dengan apa yang terjadi, ditambah lagi mereka sedang dikejar-kejar oleh mobil asing. Namun pada akhirnya mereka berhasil lolos dan mereka ternyata masih diikuti oleh mobil asing tersebut. Megan lalu memutuskan untuk menabrak mobil itu dan melihat keluar, ternyata di dalam mobil itu sudah tidak ada lagi seseorang. Setelah kecelakaan itu, Liz dirawat dan di rumah sakit itu Megan menelpon Hartman dan menanyakan kenapa agen 84 malah menyerangnya, bukannya agen 84 itu dikirim untuk memata-matainya. Di sini Hartman memberitahu bahwa agen 84 tidak lagi bersamanya. Agen 84 telah digait oleh Victoria untuk menjadi timnya. Berarti di sini bukan Hartman lah yang jahat. Hartman tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Megan. Kali ini Megan memohon bantuan Hartman untuk mengirimkan peralatannya, namun di sini Hartman menolaknya karena Hartman sudah pernah menawarkan, namun Megan menolak. Komunikasi pun diputuskan oleh Hartman dan di sini Megan malah terlihat kebingungan. Lalu ketika dia sedang duduk, tiba-tiba Roger datang. Megan pun memeluk Roger dan ternyata memang di sini Roger datang ke rumah sakit untuk memastikan apakah Megan dan Liz baik-baik saja. Roger lalu mengatakan Cash akan datang ke sini dan ia pun berlalu pergi. Setelahnya Megan menemui Liz yang sedang dalam masa pemulihan. Di sini ia mengatakan ia tidak bermaksud untuk menyakiti Liz dan keluarganya. Mereka di sini saling menenangkan dan Megan memutuskan untuk pergi agar keluarga Liz tidak tersakiti. Namun di sini Liz malah menahannya. Megan memang sempat marah pada dirinya karena ia merasa hidupnya ini tidaklah seperti film-film yang ia tonton. Namun setelahnya Megan berusaha untuk menenangkan hatinya. Ia sempat memeluk adiknya Liz dan ia pun pergi menemui Liz di rumah sakit. Ternyata di sini Liz sudah berada bersama cowok yang ia taksir kemarin. Mereka pun keluar dengan malu-malu dan di sini Megan sudah paham. Lalu hari-hari berikutnya mereka melakukan persiapan untuk pesta homecoming dan di sini mereka sudah sangat akrab selayaknya benar-benar saudara kandung.
Mereka menyanyi dan menari bersama, dan di sini Liz juga sempat melihat peralatannya milik Megan, yang tentu membuat Liz takjub, dan mereka berbincang-bincang hingga larut malam, dan di sini ibunya kagum karena mereka sudah berbaikan selayaknya saudari. Malam pesta homecoming pun datang dan mereka mempersiapkan diri dengan alat makeup dan baju yang indah, dan di bawah telah menunggu cowok-cowok mereka, dan sebelum mereka berangkat, ibunya Liz menyempatkan memoto mereka dulu. Mereka pun lalu pergi ke pesta homecoming yang kalian tahu, di sana mereka berpesta, minum-minum, dan berdansa. Liz sibuk dengan kekasihnya, dan di sini Megan juga sedang bercakap-cakap dengan Cash, namun Megan merasakan bahwa Cash tidak sesuai dengan dirinya. Cash memang tampan seperti yang dia tonton di film-film kesukaannya. Namun Cash sering tidak mengerti dengan jokes dan lelucon yang disampaikan oleh Megan. Lalu tiba-tiba Megan teringat Roger dan ia melihat Roger ada di seberang sana. Ternyata di sini ketika Megan berkata jujur kepada dirinya sendiri, ia memang memiliki rasa terhadap Roger seperti Roger kepadanya. Dan ketika Megan sudah mengutarakan perasaannya, ternyata di sini datang agen 84 yang mengaku bahwa ia adalah pasangannya Roger. Megan tentunya terkejut dan ia sedikit marah, dan kejadian ini diperhatikan oleh Liz dari kejauhan. Liz berusaha melerainya, namun Megan yang merasa marah melemparkan sepatu miliknya kepada agen 84. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Ya kalian tahulah kalau cewek sama cewek sudah saling berkelahi, itu biasanya bakal bahaya, udah kayak harimau sama harimau. Ya paling enggak itu jambak-jambakan, tapi karena mereka ini adalah agen handal, mereka pun melakukan dengan cara mereka sendiri. Sampai di satu titik ketika Megan bersembunyi dan agen 84 hendak menusuknya dengan pisau, Liz tiba-tiba datang dan melukai agen 84 dari belakang. Mereka pun berhasil kabur, namun di rumah mereka ternyata sudah ada orang yang menyusup. Megan masuk dengan senjata di tangannya, ternyata di sini Victoria telah menyandra ibu dan adiknya Liz. Dari scene ini akhirnya Megan mengetahui bahwa Victoria adalah agen 01. Jadi berarti di sini Victoria adalah agen pertama yang ada di sekolah assassin tersebut. Victoria mengatakan bahwa dirinya sangat sama persis dengan Megan yang sama-sama ingin keluar dari dunia pembunuhan. Mereka satu tipe, mereka sama-sama ingin mengecapi kehidupan normal pada umumnya. Nah dari sinilah Victoria ingin merekrut Megan. Namun Megan yang melihat keluarganya diperlakukan seperti ini, ia menolak untuk bergabung dengan Victoria. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka dan itu sempat membuat Megan kalah. Tiba-tiba ada yang menyerang rumah itu, ternyata itu adalah timnya Hartman yang berusaha untuk menyelamatkan Megan dan keluarga. Victoria pun kembali ditangkap dan Megan beserta keluarga Liz selamat. Megan tidak menyangka bahwa Hartman kembali untuk menyelamatkannya dan ia pun memeluk Hartman. Di sini sepertinya Hartman memang menyayangi Megan seperti anaknya. Lalu Hartman pun memberikan kunci helikopternya agar Liz beserta Megan bisa pergi kembali ke homecoming, yaitu ke pesta tadi. Sesampai di ruangan pesta itu, Megan tidak menemukan Roger di sana. Lalu ia pergi mencari Roger, akhirnya bertemu. Di sini ia mengutarakan isi hatinya kepada Roger dan tentunya Roger juga sama kepadanya. Ia juga mencintai Megan. Megan pun mengajak Roger bersamanya naik helikopter dan di sini di belakangnya juga sudah ada Liz bersama pasangannya. Mereka pun pergi dan film pun berakhir. Ya, film ini memang seperti film-film remaja kebanyakan ya, yang mana mereka berasal dari sekolah terkhusus dan mereka ingin mengecapi kehidupan normal pada umumnya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Dadah!